Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Evi Ramadhan Nurjana dengan NPM 2411021058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, dan Ketidakpastian Ekonomi Global terhadap harga emas di Indonesia periode 2020 sampai 2025. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ukti Ciptawati yang telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap penelitian saya. Dan penelitian ini saya lakukan karena saya melihat harga emas di Indonesia pada saat ini mengalami fluktuasi yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak masyarakat yang mulai menjadikan emas sebagai pilihan investasi. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harga emas tersebut. Oke, mari kita masuk ke latar belakang. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, harga emas di Indonesia itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pada Januari tahun 2020, harga emas masih berada di kisaran 716.000 per gram. Namun, pada Desember tahun 2025, harga emas itu justru mencapai sekitar 2,5 juta per gram. Artinya, dalam waktu sekitar 6 tahun, terjadi kenaikan harga sebesar kurang lebih 249%. Kenaikan ini tentu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2020 sampai 2021, dunia itu kan sedang mengalami shock global, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, banyak investor memilih emas karena dianggap sebagai aset yang aman atau safe haven. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi peningkatan inflasi dan kenaikan suku bunga di berbagai negara termasuk Indonesia. Setelah itu, tahun 2024 sampai 2025, ketidakpastian ekonomi global itu semakin meningkat akibat dari berbagai konflik dan perlambatan ekonomi dunia. Sehingga fenomena ini yang membuat saya tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas di Indonesia. Selanjutnya, riset gap dan rumusan masalah. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, masih terdapat beberapa kekurangan atau celah yang kemudian menjadi sebuah penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian di Indonesia hanya membahas faktor domestik seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, padahal kondisi ekonomi global itu bisa mempengaruhi harga emas. Kedua, penelitian yang menggunakan World Unitary Index atau Indeks Ketidakpastian Ekonomi Global masih sangat sedikit, terutama yang berfokus pada Indonesia. Ketiga, sebagian besar penelitian menggunakan metode OLS, sedangkan penelitian ini menggunakan metode ARDL yang mampu melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menjawab apakah suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global itu berpengaruh terhadap harga emas di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Lanjut pada landasan teori. Di dalam penelitian ini menggunakan 4 teori. Yang pertama yaitu model portofolio teori, di mana teori ini menjelaskan bahwa investor itu tidak menaruh seluruh uangnya pada satu jenis aset atau investasi saja, melainkan membagi investasi ke beberapa aset untuk mengurangi resiko kerugiannya. Ketika banyak investor membeli emas secara bersamaan, permintaan emas meningkat, dan karena permintaan meningkat, sementara jumlah emas terbatas, maka harga emas akan naik. Yang kedua adalah quantity theory of money, di mana teori kedua ini menjelaskan bahwa ketika jumlah uang beredar meningkat, maka inflasi juga meningkat. Saat inflasi naik, masyarakat biasanya mencari aset yang dapat menjaga nilai kekayaannya, salah satunya adalah emas. Jadi, uang beredar naik, inflasi ikut naik, daya beli uang turun, sehingga masyarakat membeli emas yang menyebabkan harga emas naik. Yang ketiga adalah purchasing power parity. Harga emas dunia itu ditentukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Indonesia mengimpor acuan harga emas dari pasar internasional. Karena itu, harga emas dalam rupiah itu sangat dipengaruhi oleh kurs rupiah terhadap dolar. Jadi, ketika rupiah melemah, dolar menjadi lebih mahal, harga emas dalam rupiah naik, dan harga emas Indonesia akan meningkat. Teori keempat adalah unitary theory atau teori ini menjelaskan bahwa ketika tingkat ketidakpastian ekonomi meningkat, investor akan cenderung memindahkan dananya ke aset yang lebih aman seperti emas. Lanjut pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk time series bulanan dari Januari 2020 sampai Desember 2025 dengan total observasi itu 72. Variabel dependennya adalah harga emas, sedangkan variabel independennya yang terdiri dari BI rate sebagai indikator suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan World Unitary Index atau indeks ketidakpastian ekonomi global. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ARDL atau Autogressive Distributed Lag. Metode ini digunakan karena ARDL itu dapat digunakan untuk melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Selain itu, ARDL juga dapat digunakan ketika data penelitian itu memiliki tingkat stasioner yang berbeda, yaitu campuran antara I0 dan I1 selama tidak ada variabel stasioner pada orde I2. Tahapan analisis terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu uji stasioneritas menggunakan Altman Dickey Fowler atau AEDF serta Phillips Perron, yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa data tidak mengandung akad unik dan tidak ada variabel yang berada pada orde integrasi I2. Tahap kedua adalah menentukan lag optimal menggunakan Key Information Criteria atau AIC. Tujuannya adalah untuk mencari kombinasi lag yang paling baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Tahap ketiga adalah melakukan Bounce test, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang atau kontigrasi antara harga emas dengan harga variabel independen. Tahap keempat yaitu mengestimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang menggunakan model ARDL yang terpilih, sehingga tahap terakhir adalah melakukan uji diagnosis seperti uji autokorelasi, heterogenesitas, normalitas, dan stabilitas model untuk memastikan hasil estimasi yang diperoleh itu valid dan dapat dipercaya. Berdasarkan hasil penelitian lag menggunakan AIC, model terbaik yang diperoleh adalah ARDL dengan lag-nya 1,0012. Artinya harga emas menggunakan satu lag, BI rate tidak menggunakan lag, inflasi tidak menggunakan lag, nilai tukar menggunakan satu lag, dan ketidakpastian ekonomi menggunakan dua lag. Mari kita beranjak pada hasil dan pembahasan. Hasil estimasi model ARDL itu diperoleh nilai R-square-nya itu sebesar 98,42%, yang artinya 98,42% perubahan harga emas dapat dijelaskan oleh variabel BI rate, inflasi, nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya dijelaskan faktor lain dalam model. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa model yang digunakan sudah sangat baik dalam menjelaskan pergerakan harga emas Indonesia. Mari kita melihat hasil dalam jangka pendek. Variabel harga emas periode sebelumnya atau emas pada bulan sebelumnya itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga emas saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa harga emas itu memiliki kecenderungan mengikuti pola sebelumnya. Jadi ketika harga emas naik pada bulan lalu, maka kemungkinan besar harga emas pada bulan berikutnya itu akan tetap tinggi. Kondisi ini terlihat pada periode penelitian, misalnya pada tahun 2024 sampai 2025, harga emas itu terus mengalami kenaikan secara bertahap sehingga mencapai 2,5 juta per gram. Jadi pergerakan harga emas itu tidak berubah secara tiba-tiba, melainkan berkelanjutan. Nilai tukar
berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Koefisiennya bernilai positif yang berarti ketika rupiah melemah terhadap dolar, harga emas di Indonesia itu akan meningkat. Hasil ini sesuai dengan teori Purchasing Power Parity atau PPP, di mana hal ini terjadi karena harga emas dunia menggunakan dolar Amerika. Jadi ketika dolar menguat, masyarakat Indonesia membutuhkan rupiah yang lebih banyak untuk membeli emas. Dan karena itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar menjadi faktor yang paling cepat mempengaruhi harga emas selama periode 2020 sampai 2025. Selanjutnya adalah inflasi. Untuk variabel inflasi, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga emas dalam jangka pendek. Padahal berdasarkan teori of money, ketika inflasi meningkat, maka masyarakat akan mencari aset yang dapat menjaga nilai kekayaannya, salah satunya adalah emas. Namun kondisi yang terjadi selama periode penelitian menunjukkan bahwa inflasi Indonesia itu relatif terkendali. Memang pada tahun 2022, inflasi itu sempat meningkat akibat kenaikan harga energi dan dampak perang Rusia-Ukraina. Tapi setelah itu, inflasi kembali menurun dan berada dalam target Bank Indonesia. Karena inflasi tidak berlangsung tinggi dalam waktu yang lama, masyarakat tidak menjadikan emas sebagai respon utama terhadap inflasi. Oleh karena itu, pengaruh inflasi terhadap harga emas itu tidak terlihat signifikan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah BI rate. Secara teori, ketika suku bunga naik, maka masyarakat akan cenderung memilih instrumen investasi yang memberikan bunga seperti deposito atau obligasi, sehingga minat terhadap emas itu menurun. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Jika dilihat dari kondisi sebenarnya, sejak tahun 2022, Bank Indonesia memang beberapa kali menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Akan tapi, pada saat yang sama, harga emas justru terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investor emas pada periode tersebut lebih memperhatikan kondisi global dan pergerakan nilai tukar dibandingkan perubahan suku bunga. Selanjutnya yaitu ketidakpastian ekonomi global. Variabel ini itu juga tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek. Padahal berdasarkan Unitary teori, ketika ketidakpastian meningkat, maka investor akan mencari aset aman seperti emas. Namun pada periode penelitian, meskipun terjadi pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, dan konflik global seperti perang Israel dan Iran, investor di Indonesia itu ternyata lebih cepat merespon perubahan nilai tukar dibandingkan indikator ketidakpastian ekonomi global itu sendiri. Karena pengaruh ketidakpastian ekonomi global tidak signifikan secara langsung dalam model. Selanjutnya, mari kita melihat dalam jangka panjang. Untuk melihat dalam jangka panjang, itu dilakukan bound test, yaitu hasil pengujian menunjukkan nilai F statis sebesar 3,926, di mana nilai ini lebih besar dibandingkan nilai upper bound sebesar 3,718 pada tingkat signifikasi 5%. Artinya terdapat hubungan jangka panjang antara integrasi antara harga emas seluruh variabel independen dalam penelitian ini. Dengan kata lain, meskipun ada variabel yang tidak signifikan secara individu, tetapi secara bersama-sama seluruh variabel tetap memiliki hubungan jangka panjang dengan harga emas. Dalam jangka panjang, BI rate memiliki koefisien negatif, artinya ketika suku bunga meningkat, harga emas cenderung menurun, dan arah ini sebenarnya sesuai dengan teori karena kenaikan suku bunga membuat instrumen keuangan berbunga menjadi lebih menarik dibandingkan emas. Namun hasilnya tidak signifikan sehingga pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk menjelaskan perubahan harga emas selama periode penelitian. Kemudian inflasi memiliki koefisien positif, artinya ketika inflasi meningkat, harga emas cenderung ikut meningkat, dan arah hubungan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa emas digunakan sebagai pelindung nilai atau inflation hedge. Namun karena tingkat inflasi Indonesia selama periode penelitian relatif terkendali, pengaruh inflasi terhadap harga emas tidak signifikan secara statistik.
Kemudian nilai tukar dalam jangka panjang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh nilai tukar lebih terasa dalam jangka pendek dibandingkan jangka panjang. Ketika rupiah melemah, harga emas memang bisa langsung naik pada saat itu juga, tapi dalam jangka panjang terdapat banyak faktor lain yang ikut mempengaruhi harga emas, sehingga pengaruh nilai tukar menjadi tidak dominan. Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi global jangka panjang, di mana ketidakpastian ekonomi global juga tidak signifikan dalam jangka panjang. Meskipun dalam teori menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi meningkat, permintaan emas sebagai safe haven, hasil penelitian menunjukkan bahwa investor Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor yang langsung mereka rasakan seperti perubahan nilai tukar dan kondisi ekonomi domestik. Oke, jadi secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori yang paling kuat didukung oleh data adalah teori purchasing power parity karena nilai tukar menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Sementara itu, teori mengenai inflasi, suku bunga, dan kepastian ekonomi global masih menunjukkan arah hubungan yang sesuai teori, tapi pengaruhnya tidak cukup kuat untuk signifikasi selama periode penelitian 2020 sampai 2025. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara harga emas dengan suku bunga inflasi, nilai tukar, dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam jangka pendek, hanya nilai tukar yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurs rupiah menjadi faktor yang paling cepat mempengaruhi harga emas di Indonesia. Sementara itu, suku bunga, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial selama periode penelitian. Dan model penelitian yang digunakan juga telah lolos seluruh uji diagnosis sehingga hasil penelitian itu dapat dikatakan valid dan dapat dipercaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.